Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada kali ini kita melanjutkan perkuliahan kita walaupun tidak tatap muka secara langsung, tapi insyaallah pada minggu-minggu terakhir ini saya akan mengupload beberapa video tentang materi-materi yang seharusnya saya ajar di kelas. Dan saya mohon maaf untuk beberapa minggu pertemuan terakhir saya tidak bisa mengisi karena kesibukan saya satu dan lain hal. Tapi insya Allah materi-materi yang tertinggal akan kita susul satu persatu. Baiklah, kita akan membahas satu tema lanjutan dari kemarin. Kita kemarin sudah membahas tentang tema akidah kemudian syariah, dan pada kali ini kita akan membahas tentang maqasid asy-syariah atau maqasidus syariah. Apa itu maqasidus syariah? Kemudian untuk apa sebenarnya maqasidus syariah? Maka akan kita awali dari pendahuluan tentang maqasidus syariah. Nah, untuk maqasidus syariah sendiri harus kita pahami bersama bahwasanya Islam sebagai agama yang rahmatan lil alamin. Tentu sudah kita ketahui bersama bahwasanya Islam memiliki aturan-aturan dari kita bangun tidur sampai kita tidur kembali, ya, baik dari itu aspek ibadah, politik, sosial, ekonomi maupun lain sebagainya. Islam memiliki aturan-aturan. Nah, aturan-aturan yang di dalam agama Islam itu tertuang di dalam syariat, di mana syariat itu bersumber dari Al-Quran dan hadis. Ingat, syariat bukan fikih. Sebagaimana yang beberapa pertemuan yang lalu di slide yang saya bagikan, bahwasanya ada perbedaan ya yang signifikan, yang mendasar antara syariat dan fikih. Walaupun keduanya sama-sama berbicara tentang hukum Islam, tetapi pada hakikatnya syariat dan fikih itu berbeda. Apa saja perbedaannya? Sebagaimana kita pelajari kemarin, bahwasanya salah satu perbedaan syariat dan fikih adalah syariat itu merupakan hukum-hukum yang tertuang di dalam Al-Quran dan hadis. Sehingga tidak ada satupun ulama, tidak ada satupun manusia di muka bumi ini yang berselisih paham tentang syariat. Dari mulai syariat itu turun dari zaman Nabi Muhammad sampai sekarang. Contoh syariat itu apa? Seperti sholat. Sholat subuh misalnya, tidak ada yang berselisih paham bahwasanya sholat subuh itu 3 rakaat. Tidak ada yang mengatakan sholat subuh 3 rakaat. Dari zaman Nabi Muhammad sampai zaman sekarang, seluruh manusia, seluruh umat Islam bersepakat bahwasanya sholat subuh itu 2 rakaat. Begitu juga sholat maghrib 3 rakaat, sholat isya 4 rakaat, sholat zuhur dan asar juga 4 rakaat. Kecuali dalam musafir, qashar tentunya. Nah, ini semua bersepakat. Nah, itulah syariat. Diwajibkannya puasa pada bulan Ramadan itu juga merupakan bentuk syariat. Mana yang fikih? Yang fikih adalah ketika manusia berusaha menafsirkan bagaimana bentuk syariat tersebut. Ya, contoh misalnya, apakah mengucapkan bismillah atau basmalah ketika awal surat Fatihah di dalam sholat itu apakah harus dibaca atau tidak? Itu merupakan fikih, sehingga ada perbedaan-perbedaan. Apakah harus diucapkan, dilafazkan, sehingga kita ketika mendengar imam membaca Al-Fatihah, ada yang mengucapkan bismillah, ada yang tidak mengucapkan, ada yang mengucapkan tetapi suaranya dipelankan. Nah, itu adalah masalah-masalah fikih. Tetapi dalam masalah syariat, maka tidak ada yang khilaf, tidak ada perbedaan, ya, tidak ada pertentangan dari dulu sampai sekarang. Nah, itu yang kita sebut dengan syariat. Nah, makanya kita pada pertemuan kali ini membahas tentang syariat. Nah,
Syariat itu bersumber dari Al-Quran dan hadis. Nah, jadi tidak ada unsur ijtihad manusia. Tidak ada unsur pemikiran manusia di dalam syariat. Ya, syariat itu murni dari Al-Quran dan hadis. Berbeda dengan fikih. Fikih walaupun dasarnya dari Al-Quran dan hadis, tetapi ada campur tangan pemikiran manusia di sana. Contoh yang membatalkan wudhu. Ya, di dalam Al-Quran, di dalam hadis itu dikatakan bahwasanya bersentuhan laki-laki dan perempuan itu membatalkan wudhu. Tetapi bersentuhan yang bagaimana? Nah, inilah fikih bermain di sini. Ketika Imam Syafi'i mengatakan yang penting bersentuhan. Baik itu sengaja, tidak sengaja, memakai nafsu maupun tidak memakai nafsu, maka itu sudah batal. Sedangkan ada imam yang lain mengatakan bahwasanya kalau bersentuhan tidak membatalkan wudhu asal tidak memakai syahwat. Tapi ketika memakai syahwat, maka itu membatalkan wudhu. Nah, ini berbeda-beda di sana ya tentang membatalkan wudhu. Nah, itu masuk dalam kategori fikih. Nah, aturan-aturan ya atau syariah-syariah ini diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui Al-Qur'an dan Rasul-Nya tentu memiliki kemaslahatan atau kebaikan-kebaikan untuk diri kita sendiri, untuk manusia itu sendiri. Kebaikan-kebaikan tersebut bukan untuk Allah, tetapi untuk kebaikan kita sendiri. Ya, bukan hanya secara individu, tetapi juga kelompok. Ya, secara kelompok yang memiliki kemaslahatan di dalam komunitas kita. Nah, poin selanjutnya yang harus kita pahami adalah aturan-aturan atau syariah-syariah yang sudah ditetapkan oleh Allah dan Rasul-Nya mempunyai hikmah atau tujuan. Ada maksud-maksud. Mengapa kita disuruh sholat, itu ada maksudnya. Mengapa kita disuruh berkurban, disuruh haji, disuruh berbakti kepada orang tua, itu semua memiliki tujuan, memiliki maksud. Dan maksud-maksud dari syariah ini terangkum dalam maqasid asy-syariah. Nah, inilah nanti kita akan pelajari ya, akan kita bahas ya secara singkat tentunya tentang tujuan-tujuan atau hikmah-hikmah mengapa syariat itu atau apa sih hikmah syariat itu diturunkan yang kita rangkum atau kita sebut biasanya dengan maqasid asy-syariah atau tujuan-tujuan syariah. Nah, maqasidus syariah. Maqasidus syariah yaitu merupakan jamak ya atau plural ya atau kata banyak ini maqasid ya. Jamak atau bentuk plural dari kata qasdun atau maksud. Ya, berarti maksud atau tujuan. Sehingga maqasid ini artinya maksud-maksud atau tujuan. Berarti tujuannya tidak satu, tetapi banyak. Syariah secara bahasa berarti tempat menuju sumber mata air. Ya, ini sudah kita bahas kemarin tentang syariah dan ruang lingkupnya. Kemudian sedangkan syariah secara istilah adalah sesuatu yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk hambanya berupa ajaran agama. Nah, sehingga apa? Kalau kita gabungkan dua kata tersebut, maqasid dan syariah, maka tujuan-tujuan ya. Jadi arti maqasid syariah itu tujuan-tujuan atau fungsi-fungsi mengapa syariat diturunkan. Di mana syariat mendatangkan kemaslahatan baik kemaslahatan individu maupun kelompok, selain itu juga kemaslahatan dunia maupun kemaslahatan akhirat. Nah, adapun ulama yang masyhur atau terkenal ya dalam merumuskan teori maqasidus syariah ini adalah Imam Asy-Syatibi. Ya, jadi tujuan syariah ini merupakan hasil ijtihad ulama. Ya, jadi tidak kita dengar langsung atau tidak kita pahami langsung dari Al-Qur'an maupun hadis, tetapi ini merupakan sebuah pemikiran ya, yang mana pemikiran ini disarikan dari Al-Qur'an maupun hadis. Ya, dan ulama yang terkenal dengan teori maqasid syariah ini adalah Imam Asy-Syatibi. Nah, untuk tingkatan-tingkatan maqasidus syariah ini terbagi 3, yaitu doruriyat, hajiyat, dan tahsiniyat. Ya, doruriyat ini
biasa kita sebut dengan primer, hajiat bisa kita sebut dengan sekunder, dan tahsiniyat ini bisa kita sebut dengan tersier. Nah, yang pertama itu doruriyat. Ya, jadi tingkatan maqasidus syariah itu yang pertama adalah yang primer atau doruriyat. Apa itu doruriyat atau primer di dalam maqasidus syariah? Yaitu kemaslahatan-kemaslahatan yang kepadanya bersandar kehidupan manusia dan eksistensi masyarakat. Ya, artinya apa? Jika kemaslahatan itu tidak ada, maka akan terjadi ketidakstabilan, ya, kerusakan dan kesengsaraan, bukan hanya di dunia tapi di akhirat. Ya, contoh apa? Makan, minum. Ya, kita disuruh Allah kulu washrobu. Ya, kita disuruh Allah untuk makan, kita disuruh Allah untuk meminum, ya. Kita disuruh Allah untuk beragama. Kenapa kita disuruh Allah makan, minum, tidak disuruh oleh Allah berpuasa sepanjang hari walaupun kita berada di bulan Ramadan, tapi tetap kita akan makan dan minum di waktu maghrib. Ya, kita hanya menahan makan dan minum itu dari terbit matahari atau dari azan subuh sampai azan maghrib, tidak lebih. Ya, bahkan kita disunahkan untuk menyegerakan berbuka. Ya, menyegerakan berbuka, baik itu makan kurma maupun minum air putih. Itu apa? Itu karena isinya kemaslahatan, ya. Karena kalau manusia tidak makan, ya, kita tidak makan, kita tidak minum, maka kita akan lemas. Ya, kita akan sakit sehingga kita tidak bisa melaksanakan kewajiban-kewajiban yang lain. Nah, inilah yang disebut dengan doruriyat atau primer, yang mana tanpanya manusia itu akan hilang eksistensinya, ya, akan sakit, akan meninggal, kemudian akan terjadi huru-hara. Nah, ini doruriyat. Kemudian tingkatan yang kedua itu adalah hajiat. Nah, hajiat ini adalah perkara-perkara atau sekunder tadi, ya, perkara-perkara yang dibutuhkan manusia untuk menghilangkan kesulitan. Ya, jadi kalaupun sebenarnya hajiat ini tidak ada, itu tidak jadi masalah. Ya, kita tidak meninggal, kita tidak mati, kita tidak sakit, tidak terjadi huru-hara, tetapi ya kita akan kesulitan. Ya, kita akan sulit menjalani hidup. Ya, contoh transportasi. Ya, transportasi. Kemudian di dalam agama kita disuruh untuk menutup aurat misalnya. Menutup aurat itu di dalam rumah kita tidak wajib, berbeda dengan makan. Kalau makan memang primer, ya, kita sehari-hari harus makan, ya, tidak bisa kita tidak makan. Tapi kalau menutup aurat, kita diwajibkan menutup aurat ketika kita terlihat oleh orang-orang yang bukan mahram kita. Tetapi kalau di rumah ya tidak masalah. Tapi kalau di rumah tidak makan, nah itu bisa bahaya. Nah, makanya inilah hajiat. Ya, jadi kita akan susah, akan sulit ketika kita tidak menjalankan yang hajiat tersebut. Nah, yang ketiga atau yang terakhir adalah tahsiniyat atau tersier, ya. Tersier. Jadi ini sesuatu yang menjadikan hidup manusia lebih pantas dan beradab. Ya, jadi kalaupun tidak ada, sebenarnya tidak merusak hidup kita, kemudian kita tidak susah juga, cuman akan mengurangi kesopanan, ya, tidak ada nilai etika. Ya, misalnya etika kita ketika makan dan minum, ya, makan dan minum itu sebenarnya sah-sah saja, mau makan sambil jongkok, mau makan pakai centong nasi, tapi tidak elok dilihat, ya. Itu akan bisa menimbulkan fitnah, kemudian tidak sesuai dengan fitrah kita, kebiasaan kita di komunitas kita, ya. Ketika kita orang makan pakai tangan, kemudian kita makan pakai sendok sendiri, sebenarnya tidak masalah, tetapi tadi, ya, tidak pantas, ya, tidak pantas. Nah, dilihat. Makanya di sini tahsiniyat. Nah, itu primer. Nah, kemudian apa sebenarnya yang dijaga? Ya, tadi ini ada tingkatan. Ini tingkatan dari maqasidus syariah. Ada tahsiniyat, ada
tadi yang pertama ada hajiat, nah kemudian ada yang sekunder tadi, nah kemudian ada doruriyat, ada hajiat, dan kemudian ada tahsiniyat. Nah, kemudian apa sih sebenarnya yang dijaga oleh maqasidus syariah ini? Nah, ini secara gamblangnya ya tadi sudah kita bahas bahwasanya maqasidus syariah. Nah, ini ada doruriyat tadi yang primer, kemudian ada yang sekunder atau hajiat, dan tahsiniyat ada yang tersier. Nah, dalam tiga hal ini bukan hanya untuk mewujudkan tetapi juga untuk memelihara. Ya, untuk memelihara. Jadi ijad itu mewujudkan, misalnya untuk mewujudkan sesuatu, untuk mewujudkan akal yang sehat misalnya, maka kita harus belajar. Nah, untuk menjaganya akal yang sehat, yang bagus, kita harus makan makanan yang bergizi. Jadi bukan hanya aspek mewujudkan yang dibicarakan dalam maqasidus syariah, tetapi juga aspek pemeliharaan. Nah, apa yang dijaga? Nah, apa yang dijaga ini yang harus kita garis bawahi. Apa yang dijaga oleh syariat tersebut? Nah, yang pertama, syariat itu menjaga agama. Ya, atau yang biasa kita sebut ad-din atau hifzuddin, menjaga agama. Kemudian syariat itu menjaga jiwa kita, hifzun nafsi, menjaga jiwa kita, menjaga nyawa kita. Apa nanti contohnya? Nanti akan kita jelaskan setelah slide ini. Kemudian menjaga akal, hifzul akli. Selanjutnya menjaga harta, ya, hifzul mali. Dan yang terakhir, yang kelima, itu menjaga hifzun nasali wal irdi. Ya, menjaga keturunan dan kehormatan. Jadi ingat adik-adik, ada 5 hal. Ya, singkatnya ada 5 hal yang dijaga oleh syariat kita untuk kepentingan kita sendiri. Yang pertama itu adalah menjaga agama, hifzuddin, kemudian menjaga jiwa kita, ya, hifzun nafsi, kemudian menjaga akal kita, hifzul akli, kemudian menjaga harta kita atau hifzul mali, dan yang kelima adalah menjaga keturunan dan kehormatan kita, hifzun nasali wal irdi. Nah, contoh-contohnya nanti contoh pertingkatan dan contoh apa saja yang dijaga kita lihat. Nah, ini bisa kita lihat doruriyat, ya. Ini tingkatan primer, ya, tingkatan primer. Di mana tingkatan primer ini, ya, nanti kita masing-masing ada menjaga agama, jiwa, akal, harta, dan kehormatan dan keturunan. Nah, mewujudkan, ya, jadi bagaimana mewujudkan agama yang baik, ya, itu kita melaksanakan rukun-rukun, ya, melaksanakan rukun-rukun dari Islam itu sendiri, rukun Islam, rukun iman. Nah, kita itu mengerjakannya, maka itu kita mewujudkan agama tersebut, mewujudkan agama Islam. Dan bagaimana menjaganya, ya? Menjaganya, ya, kita itu disuruh Allah untuk berdakwah, ya, tentu dakwah dengan cara yang santun, ya. Menghadapi musuh, misalnya ketika terjadi peperangan, ketika perang kita tidak mungkin diam saja, ya. Ketika perang kita tidak mungkin diam saja, maka di sana kita diperbolehkan, ya, menghadapi musuh, ya. Dalam hal ini bentuk bagian dari menjaga agama, ya. Selain nanti itu juga menjaga nyawa juga termasuk di dalam menghadapi musuh, ya. Jihad, nah itu jihad bukan hanya dalam hal perang, tapi jihad puasa juga termasuk jihad, belajar kita juga termasuk jihad. Nah, itu juga apa? Bentuk dari kita memelihara agama, ya, karena apa? Dalam hadis bahwasanya hilangnya agama itu disebab adalah bukan dihilangkan umatnya, tidak, tetapi hilangnya agama diawali oleh hilangnya ilmu dari umat-umat Islam. Bagaimana hilangnya ilmu tersebut? Dicabut nyawa-nyawa para ulama. Ya, nah itu makanya bentuk belajar kita, ya, bentuk kita mendalami ilmu itu termasuk dalam kategori menjaga agama. Nah, itu hifzuddin. Nah, kemudian
misalnya lagi contoh, la ikraha fid din, di dalam Al-Quran tidak ada paksaan di dalam agama. Ya, kita tidak boleh memaksakan akidah kita ya kepada orang lain yang sudah berakidah. Ya, walaupun yang belum berakidah juga tidak boleh kita memaksakan. Apa? Kita hanya sebatas berdakwah. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Ya, cukup sampai dakwah, tidak sampai kita memusuhi, tidak sampai kita memboikot, itu tidak. Ya, kita cukup sampai berdakwah. Ya, dakwah dengan cara yang baik. Baik itu dakwah juga bentuknya macam-macam, tidak hanya ceramah seperti ustadz-ustadz. Kalau sebagai mahasiswa kita berbuat baik, itu merupakan bentuk dakwah kita. Dakwah kita sebagai umat muslim, bahwasanya kita nih orang Islam itu baik, itu merupakan bentuk dakwah. Ya, jadi dakwah tidak selalu di atas mimbar, dakwah tidak selalu melalui ceramah, dakwah tidak selalu berpidato, ya, banyak sekali bentuk dakwah. Nah, ini merupakan menjaga agama kita. Nah, itu hajiat. Kemudian doruriyat, hibzun nafsi, yang menjaga jiwa. Nah, menjaga jiwa untuk mewujudkannya, misalnya kita dianjurkan atau diperintah oleh Allah untuk mencari nafkah. Ya, untuk mencari nafkah, kita disuruh menikah, untuk agar kita bisa hidup, ya, mencari makan dengan cara yang halal, ya, agar kita bisa hidup, kemudian kita bisa menjaga eksistensi manusia dengan pernikahan. Nah, ini menjaga jiwa, ya, yang bentuknya adalah sebuah keharusan. Ya, bayangkan kalau tidak ada orang yang menikah, maka eksistensi manusia lama-lama bisa hilang, ya, bisa hilang. Ya, kita digantikan mungkin oleh robot, oleh hewan. Ya, makanya kita disyariatkan oleh Allah untuk menikah. Nah, itu apa? Untuk menjaga jiwa, ya, menjaga manusia. Nah, kemudian untuk memeliharanya bagaimana? Ya, kita misalnya diperintah oleh Allah, ada di dalam Al-Quran, misalnya kisos, ya, hukuman, ya, hukum bunuh dengan bunuh, misalnya potong tangan, mencuri dengan potong tangan, atau kalau kita dipukul atau dijewer kemudian kita gunakan, itu apa? Untuk memelihara jiwa agar orang tidak semena-mena, ya, agar orang tidak semena-mena untuk merusak nyawa seseorang, menghilangkan nyawa seseorang. Ya, zaman Rasul itu orang takut untuk menghilangkan nyawa seseorang. Kenapa? Karena orang itu akan dihukum dengan hukuman yang sama seperti yang dia lakukan. Sehingga orang kalau untuk berbuat salah itu mikir dua kali. Ya, ngapain saya bunuh orang kalau toh saya akhirnya dibunuh juga. Akhirnya orang berpikir untuk melakukan kejahatan-kejahatan seperti itu. Nah, itu hibzun nafsi, ya. Jadi syariat Islam itu turun untuk tadi menjaga kehidupan kita sebagai manusia, eksistensi. Nah, kemudian yang ketiga adalah menjaga akal, hibzul akli. Nah, apa itu hibzul akli? Ya, hibzul akli mewujudkannya adalah, ya, kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala akal pikiran, ya. Akal pikiran, sehingga kewajiban kita adalah dengan menuntut ilmu, ya, ilmu-ilmu dasar, ya, tidak seluruh ilmu, memang ilmu dasar, ilmu agama, kemudian ilmu yang kita perlukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Karena ilmu agama, semua orang Islam harus mempelajari ilmu agama. Tetapi untuk ilmu hidup, maka setiap orang pasti berbeda, ya. Saya sebagai dosen ilmu sosial, berbeda ilmu dasar saya dengan kalian misalnya yang di jurusan manajemen, akuntansi, di komunikasi, atau di sosiologi. Nah, itu berbeda-beda. Maka kewajiban kita adalah menuntut ilmu untuk mewujudkan akal tersebut, untuk menjaga akal. Nah, kemudian untuk menjaga akal tadi bagaimana caranya? Untuk memeliharanya, kita misalnya kan di dalam Al-Quran sudah jelas kita dilarang Allah untuk meminum khamar. Kenapa? Karena bisa merusak akal tadi. Akal pikiran orang bisa rusak ketika minum khamar. Tidak sadar antara baik dan buruk, ya. Itu kita mengkonsumsi narkoba, menyalahgunakan narkoba. Nah, itu juga
haram. Ya, kenapa? Karena bisa merusak akal kita tadi. Nah, yang keempat itu al-mal. Ya, al-mal itu kemudian untuk mewujudkannya ya kita disyariatkan untuk bermuamalat, bertransaksi, ya, bekerja, ya, agar kita bisa menghasilkan uang. Dengan menghasilkan uang yang halal, kita bisa menjaga jiwa. Nah, ini sebenarnya saling berkaitan. Ketika jiwa kita sehat, maka akal kita juga akan sehat. Makanya mensana in corpore sano, ya, di dalam jiwa yang sehat, ya, di dalam badan yang sehat, yang kuat, terdapat akal yang sehat. Nah, itu benar. Nah, kemudian untuk memeliharanya ya kita dilarang untuk mencuri, kita dilarang bertransaksi dengan yang haram, misalnya kita dilarang untuk mencuri, dilarang untuk transaksi dengan sesuatu yang haram. Nah, ini bentuk dari penjagaan harta. Nah, kemudian yang terakhir anasal wal ir, ya, menjaga keturunan. Mewujudkannya bagaimana? Ya tadi disyariatkan pernikahan. Ya, dengan disyariatkan pernikahan maka tadi akan terwujud manusia. Nah, ini mewujudkannya dengan disyariatkan pernikahan. Ya, tentu bukan dengan perzinahan, pernikahan yang sesuai dengan syariat Islam. Nah, untuk menjaganya apa? Kita misalnya dilarang berzina, dilarang aborsi. Nah, itu untuk cara menjaganya. Nah, ini doruriyatnya. Kemudian hajiatnya atau sekundernya. Ya, sekundernya misalnya sekunder di dalam menjaga agama. Misalnya kita boleh jamak, ya. Jamak di dalam ketika dalam bepergian, kemudian kita boleh bertayamum, ya, ini hajiat sekunder. Ya, tidak, ya, sebenarnya kalau tidak ini tidak masalah, ya. Ya, ini ketika ada hajat, ya, atau ada kesulitan-kesulitan kita boleh, maka masuk dalam kategori sekunder atau hajiat. Nah, kemudian menjaga jiwa, ya, misalnya tidak ditegakkannya kisos, ya, tadi kalau kita membunuh kan kita dibunuh juga misalnya, maka ini bisa diganti, ya, bisa diganti dengan diat atau denda, ya, denda yang diputuskan oleh hakim. Nah, itu ini pengganti mahajiat. Nah, menjaga akal. Nah, menjaga akal kita tadi kalau yang primernya kita menuntut ilmu agama, kemudian menuntut ilmu dasar. Nah, kita boleh, ya, kita boleh untuk menuntut ilmu yang lebih dalam, ya, mendalami. Misalnya apa yang kita suka, kita belajar bahasa Inggris, kita belajar teknik mengedit video. Nah, itu dalam kategori hajiat. Ya, itu kan menjaga akal juga. Ya, kemudian al-mal, untuk menjaga mal kita diperbolehkan dalam muamalah, misalnya, ya, kita ada seperti akad salam, ya. Akad salam itu barangnya nanti, ya, barangnya nanti datang, uangnya belakangan. Nah, itu akad salam, ya. Kalau dalam syariat kan uang dan barang itu harus dalam satu waktu, kemudian ada ijab dan kabul. Nah, tetapi dalam hal tertentu, nah, maka itu boleh, ya, tidak dilakukan seperti itu. Kemudian, ya, tadi menjaga keturunan ya sama, ya, karena ini tidak banyak pembahasan. Kalau keturunan ya pasti ini dengan pernikahan, ya, tidak lepas dari pernikahan. Nah, tapi nanti dalam pernikahan ini ada pengembangan dalam masalah tahsiniyatnya, ya. Kalau mungkin hajiat atau ininya itu tidak ada, ya. Sama dengan doruriyat yang tadi, tapi dalam tahsiniyat nanti ada pengembangannya, apa kita lihat nanti. Nah, ini tahsiniyatnya misalnya, ya, tahsiniyat, ya, kita boleh memakai pakaian yang bagus ke masjid, ya, bagus. Kita hanya sampai menutup aurat tidak masalah, ya, sudah sah sholat kita. Ya, pakai baju jelek, pakai sarung jelek, pergi ke masjid, yang penting menutup aurat atau sholat menutup aurat sudah sah.
Tetapi akan lebih bagus ketika kita memakai pakaian yang bagus, memakai wangi-wangian, ya itu lebih bagus lagi. Ya, menjaga jiwa kita ya, kita memakan makanan yang bergizi seimbang. Nah, itu meminum vitamin ya agar menjaga kebugaran. Nah, itu jaga jiwa kita agar lebih sehat ya. Hidupnya hidup hanya dengan makan kita bisa hidup, tetapi lebih bagus kita mengkonsumsi vitamin dan menyeimbangkan gizi kita dengan menu-menu yang beragam. Kemudian menjaga akal ya, tahsiniyatnya ya kita memfasilitasi diri kita dengan hal-hal yang membantu tadi, yang membantu ya belajar kita ketika belajar bahasa Inggris ya kita cukup mungkin dengan buku ya. Tetapi akan lebih bagus ketika itu disertai dengan audiovisual. Kita menonton percakapan bahasa Inggris misalnya. Nah, ini hifzul akli tahsiniyat. Nah, al-mal. Nah, menjaga mal, menjaga harta. Ya, kita tidak boleh membeli barang najis. Ya, barang najis. Ya, seperti homer. Homer itu kan najis, tidak boleh. Nah, kita tidak boleh ini barang sudah ditawar orang, misalnya 50.000, harga 100.000, kemudian ada yang nawar 50.000, kemudian kita tawar lagi menjadi 40.000 ya, sedangkan orang tadi sudah nawar 50.000, itu tidak boleh ya. Biarkan transaksi dia selesai, kalau memang tidak jadi beli baru kita boleh untuk bertransaksi lagi. Nah, ini kemudian yang hibzun nasal ya. Kita tadi disyariatkan pernikahan, maka tahsiniyatnya itu dengan resepsi. Boleh enggak nikah tidak pakai resepsi? Boleh ya. Nikah itu sah cukup dengan rukunnya. Apa rukun nikah? Misalnya kedua mempelai ya, laki-laki dan perempuan, ijab kabul, dua saksi. Nah, kemudian wali nikah perempuan. Itu aja, tidak perlu resepsi, sudah cukup, sudah sah pernikahan. Tetapi alangkah lebih bagus ketika pernikahan tersebut kita barengi dengan resepsi ya, walau tidak usah besar-besar, cukup mengundang tetangga misalnya berzikir di rumah ya, itu sudah cukup. Gunanya apa sebenarnya resepsi ini? Agar pernikahan kita tidak menimbulkan fitnah, agar orang tahu ketika kita sudah menikah, kita goncengan dengan cewek yang itu sudah menjadi istri kita, itu tidak dibicarakan orang ya, nanti nyangka orang itu belum menjadi istri kita, belum jadi istri kok sudah digonceng, itu kan nanti menimbulkan fitnah. Maka dengan kita mengadakan resepsi pernikahan, maka di sana kita mengumumkan ya, mengumumkan kita sudah menikah, sehingga ketika kita berboncengan dengan istri kita berjalan berdua dengan istri kita, itu tidak terjadi fitnah. Nah, ini tahsiniyat ya, tahsiniyat dalam syariat. Nah, kemudian bagaimana cara kita mengurutkan atau memprioritaskan maqasidus syariah? Ya, misalnya Imam Yusuf Qaradawi itu mengarang sebuah buku yang disebut Fiqhul Awaliyah atau fikih prioritas. Ya, contoh misalnya kita biasa sholat qobliyah zuhur. Ya, kita sholat qobliyah zuhur itu sudah terbiasa. Mungkin pada suatu waktu kita ketiduran misalnya atau dalam perjalanan, sehingga waktu sebentar lagi asar. Waktu sebentar lagi asar yang itu hanya bisa waktu itu hanya cukup untuk mengerjakan sholat zuhur. Ya, maka prioritas di sana dibutuhkan. Kita sholat sunat bagus, tetapi karena waktu sudah sedikit, maka tidak usah sholat sunat, langsung sholat zuhur. Karena mengingat waktu sebentar lagi itu masuk waktu asyar. Nah, itu kita bisa melihat prioritas. Nah, jadi bagaimana memprioritaskannya? Maka kita lihat di sana, jika menemukan masalah antara ketiga maqasid, ya, masoleh tadi, maka yang diprioritaskan adalah ad-daruriyat. Ya, tentulah kita mendahulukan yang primer, ya, kemudian kita urutannya yang sekunder, kemudian yang tersier atau yang tahsiniyat. Nah, kalau kita diberikan uang, ya, diberikan uang oleh orang tua kita untuk
ketika di tanah rantau misalnya ada yang dari jauh diberikan uang, maka yang kita dahulukan adalah yang daruriyat dulu, makan dulu, ya, makan dulu. Kalau sudah cukup untuk makan kita, barulah kita membeli buku, ya, hajiat. Kalau sudah membeli buku, maka kalau ada uang lebih, maka di sana kita membeli kuota misalnya, atau mana yang kita anggap itu hajiat dan tahsiniyat, ya, karena kebutuhan orang itu kadang berbeda hajiat dan tahsiniyatnya. Mungkin dalam hal masalah kuota internet, ya, mungkin satu orang itu tahsiniyat, tapi yang lain itu hajiat, ya. Tetapi kuota itu tidak termasuk dalam daruriyat karena orang tidak meninggal kalau tidak mempunyai kuota. Nah, itu harus kita bisa lihat di sana. Kemudian poin yang kedua apa? Tidak boleh memperhatikan al-hajiyat, ya. Kita tidak boleh menjalankan hajiat tapi merusak daruriyat. Nah, tapi merusak daruriyat. Begitu juga kita tidak boleh memperhatikan seniat, ya, jika itu merusak hajiat dan daruriyat. Contoh, ya. Contoh bagaimana? Ya, kita boleh membuka aurat, ya, untuk pengobatan suatu penyakit. Ya, misalnya yang perempuan ini misalnya. Yang perempuan itu sakit, ya. Sakit sehingga harus buka auratnya. Kebetulan dokternya dokter laki-laki. Nah, maka di sana dilihat ini kalau tidak ditangani atau tidak dibuka auratnya maka akan bisa menimbulkan bahaya, ya, atau kehilangan nyawa atau penyakitnya. Maka membuka aurat di depan seseorang yang bukan mahramnya diperbolehkan. Kenapa? Karena tadi kedudukan menjaga nyawa itu lebih tinggi, ya, daripada kedudukan menjaga aurat tadi. Nah, ini dalam. Kenapa? Karena tadi nyawanya bisa hilang kalau tidak dibuka auratnya. Ya, nyawanya bisa hilang. Nanti dibuka auratnya, kalau tidak dibuka auratnya, dokter tidak bisa menyembuhkannya, tidak bisa mendiagnosis penyakitnya. Nah, itu ini. Kemudian kita misalnya diperbolehkan memakan bangkai. Ya, kita tahu bangkai itu haram dimakan kecuali bangkai ikan, ya. Itu boleh. Tapi kalau hewan selain ikan, hewan di darat, maka ketika dia meninggal sudah tidak dalam keadaan disembelih, ya, atau sudah jadi bangkai, maka itu haram. Tetapi pada waktu tertentu itu kita diperbolehkan untuk memakannya, ya, untuk memakannya. Kenapa? Dalam keadaan darurat. Karena menjaga, tadi ingat, menjaga nyawa itu daruriyat, itu primer, sehingga diperbolehkan. Nah, diperbolehkan. Nah, nanti ada kaidah-kaidah. Ya, kaidah-kaidah yang mana kaidah itu turunan, ya, turunan dari maqasidus syariah sendiri yang seperti misalnya al-umuru bimaqasidiha, kemudian ad-dararu yuzal dan lain sebagainya. Ya, nanti ada 5 kaidah yang insya Allah di beberapa hari ke depan akan saya upload, ya, akan kita bahas bersama-sama. Nah, nanti setelah video ini diupload itu ada tugas yang mana tugas tersebut akan saya lampirkan di Google Classroom-nya. Nah, dijawab, ya. Tugasnya itu berupa analisis pertanyaan tentang studi kasus, ya, bagaimana pemahaman kita tentang maqasidus syariah. Ya, semoga Ananda sekalian paham tentang tema maqasidus syariah ini. Kalaupun tidak paham bisa ditanyakan melalui Google Classroom-nya, saya persilakan, ya. Jadi tidak usah malu-malu kalau tidak paham bertanya, langsung saja. Ya, mungkin sampai di sini. Terima kasih banyak. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.